Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, pada subuh ini saya ingin melanjutkan kajian kita. Di bulan yang lalu insyaallah kita sudah membahas masih mengenai peringatan yang dibawa oleh para nabi dan rasul, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas seorang nabi rasul itu adalah diantaranya menjadi basyiron wa nadhiron, ya, pemberi berita gembira serta pemberi peringatan. Nah, peringatan yang kemudian diberikan oleh Rasulullah adalah adanya aduwun mubinun, ya, musuh yang nyata bagi kita semua. Dia tidak hanya mengincar diri kita, tapi semua keluarga kita, bahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan lain-lain, ya. Sadar atau nggak sadar, dia selalu kemudian aktif untuk menggelincirkan kita dan membuktikan sumpah dari pemimpinnya. Pemimpinnya ini yang sering disebut dengan iblis laknatullah. Seluruh jajarannya inilah yang disebut musuh yang nyata, yaitu asyaiton, ya, setan kalau bahasa Indonesianya. Kita telah membahas beberapa cara setan dalam menipu dan menggelincirkan kita dari shiratal mustaqim, ya. Kita sudah bahas juga surah Al-A'raf, ya, yang membahas tentang setan akan menggunakan berbagai cara menduduki jalan kita dari shiratal mustaqim itu, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, pokoknya dari semua arah gitu, ya. Nah, yang terakhir kita bahas adalah surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat ke-39. Ini adalah salah satu strategi setan yang paling ampuh, ya. Bisa menembus siapa saja, tidak peduli orang awam ataupun para ustadz, para kiai sekalipun, ya. Apa strateginya itu? Dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Berkata iblis itu, ya Tuhan, bima aghwaytani, karena engkau telah memvonis saya ini sesat, la uzayyinanna lahum fil ard, saya akan zuyin mereka di muka bumi, wa la ughwiyannahum ajma'in, dan saya pasti akan menggelincirkan, menyesatkan mereka ajma'in. Ajma'in itu artinya sebetulnya jami'un, ya, apa? Semuanya, dikumpulkan semua. Tapi karena ayat 40-nya berbunyi illa, kecuali, nah, maka ajma'in itu menjadi sebagian besar dari mereka, ya. Sebagian besar itu besar juga, ya. Kalau di RW 20 ini berapa jumlah warganya? 200, 300, ya. Ya, sebagian besar itu mungkin lebih dari 200 itu sebagian besar, ya. Naudzubillah, semoga kita terselamatkan, ya, insyaallah. Nah, karena itu kita patut mengetahui apa itu zuyin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ini. Sudah kita bahas juga, zuyin itu memang agak sulit, ya, arti dalam bahasa Indonesianya. Sering diterjemahkan dalam Al-Quran itu sebagai membuat kelihatan baik perbuatan buruk, ya. Jadi perbuatan yang buruk dipoles seolah-olah baik, ya. Saya sering menyederhanakan ini dengan di make up gitu, ya. Jadi kalau laki-laki di make up sedemikian rupa bisa jadi cantik kayak perempuan gitu, ya. Itu kan di make up, padahal dia laki-laki. Nah, perbuatan yang buruk
kalau langsung diajak, jadi Bapak Ibu sekalian kita sudah bahas juga, setan itu hanya bisa mengajak. Jadi dalam surah Ibrahim sudah kita bahas juga ini. Kami ini tidak punya kuasa atas kalian, ini pengakuan setan di akhirat ya. Tapi dibocorkan oleh Allah kejadian masa depan ini ya. Kami ini tidak bisa menggoda kalian, tidak bisa menggelincirkan kalian, tidak bisa memaksa kalian illa an da'autukum fastajabtum li, kecuali hanya mengajak kalian saja, membisik kalian saja. Fastajabtum li, kalianlah yang mengijabah atau menuruti ajakan kami itu. Fala talumuni walumu anfusakum. Hari ini jangan kalian salahin kami, salahinlah diri kalian sendiri. Itu kejadiannya nanti oleh Allah dibocorkan dalam surah Ibrahim itu. Nah, para jamaah sekalian, memang setan tidak bisa memaksa kita untuk berbuat buruk ya. Dan tentu apalagi kita yang sedang duduk di masjid begini, yang saum di bulan Ramadan, yang kemudian mendengarkan pengajian dan lain-lain ya. Di masjid seperti ini kalau orang lagi dengerin pengajian ya, mungkin nggak setan menyuruh kita mencuri, membunuh, berzina? Ya pasti nggak ada yang mau kita kalau dibisikin langsung begitu oleh setannya. Ayo Pak, kita bunuh aja. Nggak ada yang mau. Tetapi setan itu kemudian membungkus perbuatan buruk itu dengan perbuatan seolah-olah baik. Ya. Sejak awal ini strategi yang dipakai oleh setan, termasuk dalam menggelincirkan kakek kita Nabi Adam alaihissalam dan nenek kita Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa sudah tahu bahwa Allah mempersilahkan makan apa saja yang ada di jannah ini, kecuali jangan deketin satu pohon ini. Pohon apa Pak? Nah itu dia, kena sudah Bapak dia. Allah tidak pernah menyebut itu pohon apa Pak. Cari saja dalam Al-Quran, nggak ada. Yang menyebut itu pohon khuldi atau syajaratul khuldi itu adalah iblis ya. Apa sih syajaratul khuldi itu? Khuldi itu dari kata ya khalidin, itu artinya kekal ya. Jadi ini pohon keabadian. Nabi Adam dan Siti Hawa tahu Allah melarang untuk mendekati aja, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan deketin ini pohon, deketin aja nggak boleh gitu kan. Fatakuna minaz zalimin, nanti kalian termasuk orang yang zalim kalau. Tapi bagaimana iblis bisa membujuk supaya Nabi Adam akhirnya memakan buah itu, coba ya. Maka iblis dalam Al-Quran direkam itu bujukannya ya. Engkau ini tidak dilarang oleh Allah mendekati pohon ini kecuali supaya engkau ini tidak jadi seperti malaikat katanya. Tuh hebat nggak? Kalau kamu makan ini, engkau akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang khalidin, abadi, hidupnya panjang, lama, kayak malaikat. Lalu ditambah lagi dengan meyakinkan, aku ini adalah pemberi nasihat yang baik buat engkau. Nah lihat itu ya. Jadi ada alasannya kan, kalau engkau jadi kayak malaikat bagaimana? Hebat kan, bisa ibadah terus, bisa ini yang lama. Terbujuklah akhirnya. Jadi perbuatan buruk dibungkus dengan seolah-olah itu baik. Nah, maka akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda dan akhirnya dimakan buah itu. Jadi yang menyebut itu syajaratul khuldi itu iblis ya. Ini pohon keabadian. Apa itu pohon keabadian? Bukan, orang dimakan juga tetap meninggal Nabi Adam ya. Jadi hati-hati Pak, kita jangan ikut-ikut melestarikan pohon apa? Nggak tahu pohon apa, pohon paya, pohon nangka, pohon apa saya nggak tahu ya, dan nggak disebut, nggak penting juga. Pokoknya ini pohon dilarang ya. Tapi yang menyebut itu syajaratul khuldi iblis. Dia bikin istilah yang seolah-olah itu baik, ya nggak? Nah,
Maka sekarang begitu juga ya, sampai hari ini setan juga sama aja menggunakan strategi ini untuk membujuk kita supaya mau melakukan kemaksiatan, dibungkus kadang-kadang seolah-olah itu sebuah ketaatan. Ajaran para nabi rasul itu tersimpang pelan-pelan, lalu tambah lama tambah jauh dan tambah rusak gara-gara bujukan yang model begini ya. Nabi Isa alaihissalam itu dalam surah Al-Maidah nanti di akhirat ditanya oleh Allah, ya Isa sini, kadia heula, ini orang Sunda rupanya ya, sini. Apa engkau yang mengajarkan pada umatmu untuk menyembahmu dan menyembah ibumu? Coba lihat surah Al-Maidah ayat-ayat akhir itu ya. Apa jawab Nabi Isa? Maha suci engkau ya Allah, enggak pernah saya ngajarin seperti itu. Kalau saya ngajar begitu engkau tahu. Saya hanya mengajarkan untuk menyembah kepadamu Tuhan yang Esa itu. Nah, kenapa? Bahkan jangankan sekarang, lebih dari 2000 tahun sejak Nabi Isa. Di zaman Nabi Muhammad SAW kurang lebih hanya 600 tahun dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Itu sudah terjadi penyimpangan besar seperti itu. Penyimpangan yang dahsyat seperti itu. Di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Isa itu sudah begini, sudah ya. Apa ini? Ya itulah pokoknya ya. Sudah 3 dari 1 dan 3 dan itu udah begitu ya. Maka kemudian nggak pernah Nabi Isa mengajarkan kenapa bisa menyimpang begini. Ya itu tadi karena pelan-pelan dibujuk. Maka bayangkan dari zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita sekarang 1400 tahun lebih, sekarang 1444 ya. Berapa banyak penyimpangan yang mungkin terjadi, dan ini juga diakibatkan karena penyesatan demi penyesatan. Setan tidak akan langsung menyuruh kita maksiat, dia menutup maksiat itu seolah-olah ibadat. Coba. Maka setiap khutbah Jumat Rasulullah kalau lagi khutbah Jumat di Madinah naik mimbar, selalu di awal khutbah itu mengingatkan, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar berita itu adalah kitabullah, wa khairul huda huda Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Muhammad, wa syarrul umur, seburuk-buruk urusan itu adalah muhdatsatuha, hal-hal yang diada-adakan dalam soal agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua yang diada-adakan dalam soal agama ini adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu ujungnya pasti ke neraka. Setiap sholat Jumat Nabi mengingatkan itu. Kenapa? Karena memang kekhawatiran penyimpangan terjadi itu ya cukup tinggi juga ya. Walaupun Allah menjamin ya bakal ada ya setelah Nabi Muhammad SAW ini mereka-mereka yang akan terus meluruskan lagi berbagai penyimpangan ini. Para jamaah sekalian, ini patut jadi peringatan buat kita, menjadi waspada buat kita ya, karena banyak sekali hal-hal yang tidak pernah kemudian diajarkan oleh Rasulullah lalu dianggap sebagai sunnah Rasulullah ya. Bahkan itu bukan sekedar tidak pernah diajarkan, itu penyimpangan yang sangat besar. Saya ambil contoh sederhana, apalagi di Indonesia negara kita ini banyak sekali ya. Dulu negeri kita ini sebelum Islam datang sudah ada ajaran-ajaran agama yang dipegang erat ya dari Sabang sampai Merauke sana ya. Di antaranya adalah ajaran Hindu, Buddha, dan campuran antara Hindu dan Buddha. Memang bangsa kita ini terkenal senang mencampur ya. Iya betul Pak. Jadi Majapahit itu kerajaan yang Shiwa Buddha namanya. Sebelumnya Sriwijaya itu Buddha dan menjadi kiblat agama Buddha ketika terjadi kemerosotan di Cina sana. Semua belajarnya ke Indonesia. Nah, tapi setelah itu kemudian bangkit Majapahit
ya, kembali lagi Hindunya tapi sudah dicampur dengan Buddha, sehingga tidak murni Hindu tapi juga masih bercampur juga dengan Buddha dan seterusnya. Bahkan ajaran-ajaran yang datang ke sini itu selalu diasimilasi ya dengan berbagai kepercayaan yang sudah ada juga sebelumnya di sini. Nah, kemudian datanglah Islam. Para wali, para sunan dulu berusaha memasukkan Islam ini ke dalam kultur, kebudayaan, kebiasaan sehari-hari yang ada di sini dan berusaha mengganti itu semua. Nah, kemudian tugas selanjutnya sesungguhnya mengeluarkan sisa-sisa ajaran Hindu, Buddha dan lain-lain itu dari ajaran Islam yang sudah diterima oleh masyarakat Indonesia ini. Namun masih ada saja yang masih tetap tercampur. Contohnya aja bulan Syawal ini nanti insya Allah ya, kalau kita masuk bulan Syawal, saya sering itu perhatikan di Pantura ya, di Indramayu misalnya ya, ada orang Indramayu di sini ya, atau di bawah selatan tuh di Cilacap ya, ada tradisi namanya sedekah laut. Pernah dengar nggak itu? Sedekah laut ya. Sedekah itu ajaran Islam, sedekah, ya nggak? Sedekah laut itu apa coba? Ini bentuk syukur kita kepada Tuhan katanya. Bahkan dipimpin oleh seorang kiai, baca Al-Fatihah segala macam, melarung apa itu? Saji ya. Ada tumpengnya juga Pak. Ada 40 macam makanan di situ. Termasuk tumpeng, kepala kebo segala macam itu ada. Saya pernah lihat itu. Apa itu yang dilarung ke laut? Katanya sedekah laut. Sedekah itu ajaran Islam bukan? Sedekah itu ajaran Islam. Dalam surah At-Taubah ayat 60, Allah bahkan memberikan secara spesifik, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Ada 8 asnaf dalam surah At-Taubah itu. Sedekah itu kepada fakir, miskin, amil, ibnu sabil, apalagi fisabilillah, gharimin, mu'allafatu qulub. Ada 8 asnaf. Laut nggak ada Pak. Ini sedekah ke laut. Siapa yang dikasih sedekah itu coba? Ikan hiu nggak doyan tumpeng Pak. Ikan hiu makan tumpeng tuh sejak kapan coba ya? Maka ini kita aneh ini. Kenapa? Dulu sebelum Islam ini sering dilakukan. Jangankan semua kekuatan alam ini dianggap sebagai sesuatu yang mempengaruhi manusia. Laut harus dikasih. Dulu namanya sesaji. Sajen kalau orang Jawa itu ya, sesaji. Sajen itu apa? Ya persembahan. Buat siapa? Ya buat yang menguasai di situ gitu ya. Laut dikasih saji, gunung dikasih saji, sawah dikasih saji, segala-gala dikasih saji. Kalau baru pindah rumah ke RW 20 misalnya, maka ada penunggu rumah itu loh katanya. Maka harus dikasih saji dulu supaya tidak mengganggu katanya. Kasih kopi, cuma buat bapak kopi itu ya. Coba bayangkan ya. Lalu kemudian ini dibungkus dengan seolah-olah ajaran Islam. Pakai surat Al-Fatihah, pakai ini, pakai itu segala macam. Padahal ini saya tidak akan malu-malu menyebut itu sebuah bentuk kesyirikan yang luar biasa. Menyembahkan sesuatu kepada selain Allah, bahkan termasuk di antara 4 makanan yang haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Nih yang keempat. Kalau yang 3 kita udah tahu. Hurrimat alaikum, diharamkan bagi kalian al-maitatu, bangkai, waddamu, darah, walahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan apa saja yang disembelih dipersembahkan bukan buat Allah. Bukan buat Allah. Tuh ya. Nanti ada proyek besar, mau buat jalan tol misalnya, atau jalan layang, atau gedung tinggi, biasanya suka apa Bu? Sembelih dulu
kepala kerbau ditanam di situ. Buat apa kepala kerbau ditanam coba? Supaya proyek ini lancar. Saya bilang buat fondasi apa bagaimana nih? Saya bilang supaya fondasinya kuat apa bagaimana? Nggak ada urusannya sama fondasi. Ya. Capek-capek belajar teknik sipil segala macam, bingung ini apa urusannya kepala kebo di sini ya. Tapi begitu. Yang lebih ngeri lagi, mudah-mudahan ini kabar bohong ya, mudah-mudahan ini bukan kenyataan, bukan benar. Saya pernah dengar diceritain katanya ada masjid besar yang dibangun, waktu pembangunannya itu tanam 3 kepala kebo dulu katanya. Ya Allah, di sini mah nggak ada ya, insya Allah ya. Jangan di sini ada kayak begitu. Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan ya, betapa mengerikannya penyimpangan demi penyimpangan itu. Ya, apalagi yang itu udah skala berat juga itu sebetulnya. Belum lagi yang skala-skala lebih ringan, lebih kecil. Nah, bagaimana kemudian setan itu menyimpangkannya? Ada 2 jalan ya. Para ulama kemudian memberikan satu kaidah ya, supaya amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Jangan jadi amal salah gitu ya, amal soleh. Al-maqbul indallah, yang diterima oleh Allah itu makana lillahi mukhlishan wa li rasulillahi muwafiqan. Apa-apa yang dilakukan tuh ikhlas karena Allah dan caranya sesuai seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi 2 ini yang menjadi syarat. Benar niatnya, benar pula caranya. Salah satu salah, gagal jadi amal soleh, langsung berubah jadi amal salah. Apalagi dua-duanya salah. Dalam sebuah hadis yang terkenal, innamal a'malu binniyat. Masih ingat itu ya hadisnya? Sebetulnya hadis itu panjang, bercerita tentang hijrah. Jadi dulu ketika Rasulullah memutuskan setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, lalu kemudian diperintahkan untuk semua hijrah ke Madinah. Karena di Mekah tidak kondusif, Islam tidak bisa tumbuh di Mekah itu, dan semakin banyak persekusi yang dialami oleh umat Islam, termasuk Rasulullah SAW mau dibunuh juga. Karena itu Rasul memerintahkan supaya hijrah. Hijrah ini berat sekali. Berat sekali karena umat Islam saat itu harus meninggalkan semua, termasuk yang pedagang, pengusaha, itu tinggalin semua. Ya, Abdurrahman bin Auf itu salah satu konglomerat kalau bahasa sekarang yang sangat besar ininya, kekayaannya di Mekah, itu harus meninggalkan semua dan pergi ke Madinah hanya bawa baju di badan. Ya. Tentu sangat berat pengorbanan seperti ini. Hijrah tuh bukan misalnya Pak Kusnadi ada, Pak Kusnadi ada nggak? Oh ada Pak Kusnadi. Pak Kusnadi misalnya kan kalau di pajak tuh sering di ya Pak Kusnadi ya, sering di pindah kantor ya, ya mutasi ya, rotasi ya, pindah ke mana misalnya, ke Kalimantan misalnya begitu misalnya ya. Tapi di sana jadi pejabat. Wah, ya kan? Itu mah bukan hijrah, itu mah naik pangkat namanya ya. Hijrah itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Material, segala macam, berat. Sehingga kemudian hijrah ini nggak semua mau. Ada juga yang nggak mau hijrah. Ada seorang pemuda kayak imam begini ya, ganteng kayak imam gini. Kemudian ikut hijrah. Lalu ada seorang sahabat bisikin Rasulullah, ya Rasul, imam tuh sebetulnya tadinya nggak mau hijrah. Nah terus kenapa sekarang dia hijrah? Itu pacarnya kasih syarat kalau mau nikah sama dia harus ikut hijrah ke Madinah. Jadi baru dia mau. Maka Rasulullah kemudian bersabda ya, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka dia akan berhijrah mendapat balasan dari Allah dan Rasul. Siapa yang berhijrah karena hal dunia dan atau ingin menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya hanya untuk itu saja. Baru disambung dengan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seorang itu bergantung pada niatnya. Bapak Ibu sekalian, hadis ini menyatakan amal soleh kalau niatnya salah, maka dia jadi amal salah.
Itu makna hadis ini. Jangan disalahgunakan. Amal salah kalau niatnya soleh maka jadi amal soleh. Nggak ada kayak gitu, nggak ada ya. Kenapa ente nyolong? Ya nanti kan biar buat sedekah juga. Nyolong buat sedekah gimana ya? Kan niatnya yang penting Ustaz. Nggak ada begitu ya. Kalau dulu nyolong, kalau sekarang korupsi gitu biar agak keren dikit ya. Kan sekarang pakai istilah macem-macem itu ya, judulnya ya sama aja. Jadi nggak bisa kemudian kita berbuat sesuatu yang salah diniatkan benar, ya tetap aja amal salah. Berzina misalnya, nggak apa-apa ntar juga saya nikahin katanya. Apaan kayak gitu coba? Kan niatnya soleh, niatnya benar. Nggak ada cerita. Hadis ini jangan disalahgunakan. Kalau memang itu amal salah, ya tetap salah. Ya, nggak bisa kemudian dipelintir. Yang penting kan niatnya Ustaz. Nggak bisa begitu. Hadis ini memperingatkan amal yang udah benar, amal soleh, sholat kita barusan ini bisa jadi ditolak oleh Allah kalau niatnya salah. Paham itu kira-kira ya? Nah, disinilah setan pertama bermain. Ya, dia akan menggelincirkan dari segi niat. Nah, yang jadi kunci nih Bapak Ibu sekalian, niat itu kadang-kadang ya bisa berubah di tengah jalan. Ya, bisa nggak Pak? Sholat tadi kita ini berapa menit? Iya, 5 menit atau 10 menit tadi? Ya, jangan panjang-panjang, saya tadi dipesenin begitu ya. Ya, nggak apa-apa ya. Rasul pernah juga menegur seorang imam gitu, jangan panjang-panjang kalau banyak nanti makmumnya kabur. Jadi baca saja surah Al-Jumu'ah. Tadi saya baca surah Al-Jumu'ah, cuma di zaman Nabi surah Al-Jumu'ah itu dibaca 1 rakaat ya, 11 ayat. Tadi saya belah berapa itu? Takut kelamaan nanti ya. Salat 10 menit kata-kata. Awal niatnya benar, Allahu Akbar. Bisa berubah nggak di tengah jalan? Tuh, emang dikira setan tuh diem aja ketika kita sholat? Tetap kita ini disuruh ingat ono ini, didistract dulu pikiran kita, ya. Terus kemudian, wah, Allahu Akbar gitu. Wah, kemudian dengar lagi, ada ini nih. Siapa misalnya, ada mertua misalnya, atau biasa suka ngaji ya, ngaji di rumah malam Jumat misalnya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Tok tok tok. Assalamualaikum. Mertua datang gitu ya. Di kamar ngajinya. Tadinya kan biasa aja bacanya kayak biasa ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal ala siratim mustaqim. Wah, mertuanya mantap bener katanya. Ngajinya bagus. Nah, itu 3 ayat pertama aja yang dapat pahala, sisanya bubar jalan ya. Tuh ya. Ramadan ini beda dari sholat. Kalau sholat itu 10 menit, kalau puasa berapa lama nih Bu? Kita dari subuh sampai maghrib ya 13 jam lah misalnya ya. Jam setengah 5 sampai jam 6, 13,5 jam. 13,5 jam itu lama. Bisa berubah nggak di jalan niatnya? Bisa ya. Apalagi haji, umroh, itu lebih lagi ya. Itu lama itu pergi ke sana. Ya sebetulnya haji itu hanya 6 hari, tapi kan berangkatnya juga panjang itu, bisa 40 hari kalau NH biasa itu. Nah, itu juga sering kemudian terganggu niatnya di jalan. Jadi hati-hati, makanya kita perlu meluruskan niat. Setan sendiri yang menyatakan, iblis sendiri yang menyebut. Setelah dia bilang saya akan menyesatkan sebagian besar mereka, lalu iblis menyatakan illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau ya Allah di antara mereka yang mukhlasin. Mukhlasin itu apa artinya? Orang yang ikhlas. Apa artinya ikhlas? Ini udah pernah nih dibahas ini, ayo. Apa artinya ikhlas, Pak? Murni. Nah, itu murni.
Ikhlas itu ya ini sering salah paham juga gara-gara bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia ikhlas itu artinya apa, Bu? Hah? Ridho, iya. Kalau dikasih sesuatu ini ikhlas nggak nih, gitu ya? Itu bukan ikhlas maksudnya ya. Ini ridho itu apa, memberi dengan senang ya. Kalau ada orang nikah mohon doa restu itu ridho sebetulnya. Jadi ikhlas itu artinya murni, betul ya. Khalasa itu murni. Lawannya adalah apa, lawannya ikhlas, Bu? Selingkuh. Yang diingat selingkuhnya Bapak mah ya. Bukan mah ya. Kalau murni, ya kalau tadi artinya jangan dibilang ikhlas lawannya apa? Ikhlas lawannya nggak ikhlas, Ustaz. Ya itu mah bukan lawan ya. Ikhlas bukan pamrih, Bu. Jadi ya itu nanti sebetulnya ada benarnya. Ikhlas itu khalasu artinya murni, maka tentu saja lawan dari murni adalah tercampur. Paham ya? Tercampur itu dalam bahasa Arabnya apa? Syirik. Asyraq itu artinya mencampur. Ikhlas itu memurnikan, campurannya dibuang, begitu. Ya. Jadi syirik itu tercampur. Orang yang disebut orang yang musyrik atau orang yang melakukan kesyirikan itu bukan hanya orang yang tidak menyembah Allah, jangan salah ya. Syirik itu artinya adalah ma'allahi ilahan akhar, bersama Allah ada ilah yang lain. Nah itu yang Bapak bilang selingkuh tadi ya. Ada istri tapi ada yang lain. Nah itu selingkuh, itu syirik, mencampur. Ya. Tapi yang diingat selingkuhnya aja nih. Ya nggak apa-apa lah ya biar. Tapi kira-kira begitu ya. Maka ada orang datang ke masjid, tetapi bersama Allah ada ilah yang lain yang dia bawa. Ya, kita udah bahas makna ilah ini yang panjang lebar. Maka sekali lagi termasuk dalam soal niat. Dalam soal niat jangan sampai tercampur. Ngaji aja karena Allah. Jangan tercampur pengen dipuji mertua gitu kan. Pengen dipuji mertua itu yang menyebabkan akhirnya jadi. Nah saum ini sebetulnya latihan kita untuk meluruskan niat itu. Apa yang mau dipamerin? Kalau sholat kan masih bisa pamer. Allahu Akbar, dipoto, foto cekrek, masukin Facebook. Lagi tarawih katanya di Al-Hikmah gitu kan misalnya ya. Atau lagi tawaf, ini yang sering nih saya paling kesel juga sebetulnya. Lagi tawaf dia bukan hanya selfie, live Facebook. Waduh ya, supaya orang niat itulah yang kemudian jadi persoalan ya. Itu menjadi syirik. Syiriknya sih disebut syirik kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit. Habis amal itu gara-gara penyimpangan ini ya. Ada dua sebetulnya penyimpangannya itu. Yang pertama adalah riya. Riya itu dari kata ro'a ya ro'u yang artinya melihat. Maka riya itu pengen dilihat. Yang kedua sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami'ah yang artinya mendengar. Maka sum'ah itu pengen didengar. Kita gabung, pengen dilihat, pengen didengar pula gitu ya. Nah akhirnya, dan kita sering difasilitasi di zaman modern begini, teknologi, gadget dan lain-lain, bukan cuma anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak udah tua-tua juga masih pengen eksis katanya. Wah, eksis maka segala-galanya pingin dilihat, pingin pamer terus, apalagi ibu-ibu pejabat ya, pamer tas mewah, pamer ini, akhirnya suaminya yang kena tuh ya. Nah, lagi musim nih sekarang kan, pengen dilihat. Pengen mau makan bukan baca bismillah, cekrek dulu. Ya Pak, kenapa Pak? Tentang dia Ustaz. Ya. Mas Imam Haroman. Ya. Kasihan Mas Imam ini kena terus. Enggak apa-apa. Biar dilihat apakah upaya Mas Imam ini juga bagian dari dia, kan dia memang ingin disebarluaskan. Ini nih ceramah direkam terus dimasukin di YouTube gitu. Nah kagak ada Mas Imamnya itu mah. Dianya mah nggak kelihatan sama sekali ya. Yang kelihatan yang ceramah malah ya. Jadi ya itulah maksudnya tadi saya sebut ya. Tentu saja bukan berarti kita nggak boleh ber-YouTube ria atau ber-Facebook ria. Karena memang ini adalah kontennya untuk supaya yang nggak datang hari ini bisa dengerin juga pengajian subuh ini gitu kan. Itu sama sekali nggak ada pengen pamer dong ya.
Ria itu dari segi niatnya aja udah tersimpang tuh. Ya. Dia pengen pamer, pengen dipuji, pengen ini, pengen itu, bukan karena Allah. Gampang sebetulnya tandanya itu. Misalnya sholat ya, sholat. Kalau misalnya bapak jadi imam sholat sini, ya subuh, maghrib atau isya. Kalau zuhur, asar kan nggak kedengeran. Tapi kalau yang bacanya keras itu, baca apa kalau lagi jadi imam? Wow, bacanya panjang-panjang. Surah Al-Jumu'ah 1 surat, kalau perlu surat Al-Baqarah 3 halaman. Wah, banyak pula yang dibaca ini kan. Kalau lagi jadi imam bacanya panjang-panjang, tapi giliran sholat sendiri di rumah, baca apa bu? Kulhu inna atau inna, udah langganan itu. Ibunya aja udah tahu. Ah, bapak emang kulhu lagi dah. Kalau tuh udah kelihatan tuh, hati-hati tuh. Ini sebetulnya warning nih. Kenapa begitu? Allah justru menyebut sebaliknya. Kalau di waktu siang, di waktu lagi ini tuh kalian tuh repot ya. Maka kadang-kadang sholat pun nggak khusyuk di tengah Pak Kus lagi rapat ini itu, ini akhir tahun misalnya laporan segala macam. Dan Allah sudah tahu dalam surah Al-Muzammil disebut wa innalaka fin nahari sabhan tawilan. Engkau ini di waktu siang urusannya panjang-panjang, sibuk. Sehingga kadang-kadang sholat itu juga di tengah kesibukan, kurang khusyuk. Maka Allah menyebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di waktu malam itulah bangun dan sholat tahajud sebagai nafilah buat kalian. Karena dalam surah Al-Muzammil itu disebut bacaan di waktu malam itu lebih meresap. Maka Rasul kalau lagi sholat malam panjang bacaannya. Sholat sendiri justru panjang. Kalau jadi imam jangan terlalu panjang-panjang lah, kata Nabi. Surah Al-Jumu'ah tuh baca 1 surat 1 rakaat, panjang juga buat kita ya, karena kita kebiasaan kulhuin atau ina. Nah jadi gitu Pak ya, kalau yang baik seperti ini itu bukan riya ya. Sedekah misalnya perlu nggak disebutkan ini sedekah dari Imam Haramain misalnya begitu ya, sebesar 10 juta. Wah ini pasti riya ini. Kita jangan nunjuk orang. Saya ulang ya, ini dijelaskan masalah riya sum'ah ini bukan untuk nunjuk orang, tapi untuk muhasabah diri kita masing-masing. Kenapa? Karena kita nggak tahu dia riya atau enggak. Yang tahu dia dan Allah. Paham itu Pak? Oh, apa semua yang bikin status lagi ibadah itu pasti riya? Ya nggak tahu sebetulnya. Ini saya beri peringatan aja. Hati-hati. Kalau kita nggak ada orang tahu tuh sebetulnya. Malaikat pun nggak tahu ini riya apa bukan. Malaikat catat aja. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan wa inna alaikum, pada kalian itu ada hafizin yang selalu mencatatnya itu, kiraman katibin, mulia dan teliti dalam mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat yang mencatat ini mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dicatat semua. Tapi niatnya yang tahu cuma Allah dan dia. Sehingga nanti ada masanya dibawa catatan amal yang banyak dari malaikatnya di akhirat. Imam Haramain ini sedekahnya miliaran misalnya, dibawa banyak sekali. Oleh Allah buang semuanya. Karena itu bukan karena aku. Dia cuma pengen disebut dermawan. Wah. Nggak ada yang tahu ya. Jadi Pak, ini bukan buat nunjuk orang ya Bu ya. Nah, Pak Ustadz bilang ini nih. Nah, jangan ya, habis ngaji malah jadi nuding orang tuh enggak. Nah, disinilah perlunya kita ikhlas. Ikhlas itu memurnikan supaya jangan sampai niatnya itu keliru. Saling sepanjang waktu, sepanjang jalan terus dimurnikan. Kedua, cara menyesatkannya itu adalah lewat kaifiyat, tata caranya ya, tata caranya. Sholat subuhnya ikhlas karena Allahu Akbar 3 rakaat ngerjainnya. Mau ya belajar dulu gitu kan. Jauh pergi ke Mekah umrah atau haji, tawaf. Saya belum tahu kapan haji lagi. Ini mumpung lagi bisa tawaf, saya nggak mau 7 kali, 10 kali tawafnya. Gimana coba Bu? Ibadah ini ada ketentuannya. Dan Nabi melarang menambah-nambah. Itulah bid'ah itu, menambah-nambah semau kita sendiri.
Tapi semua orang begitu di sini, nggak peduli semua orang begitu. Kalau itu tidak seperti yang Rasulullah contohkan, Rasul sudah memperingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang melakukan satu amal ibadah yang tidak ada contohnya dari amal ibadah itu ditolak. Emang salah Ustadz nambah ruku, nambah sujud? Masa masuk neraka sih? Nambah ruku, nambah sujud 1 rakaat lagi di sholat subuh? Apa coba Pak jawabannya? Nambah Al-Fatihah, nambah baca surat, nambah tasbih. Masa gara-gara ruku, sujud, tasbih kita masuk neraka katanya? Jawabannya ya bukan karena ruku sujudnya Bu, Pak ya. Tapi karena kurang ajar pada nabinya itu loh. Kalau Nabi ngajarin 2 ditambah 3 coba. Nabi ngajarin tawaf 7 ditambah jadi 10. Kira-kira paham ini ya? Maka hati-hati kita dalam beribadah. Pakai ilmu. Nah inilah ikhlas dalam cara itu bisa dilakukan dengan ilmu. Ilmu inilah yang kemudian membuat kita beramal dengan landasan yang kuat. Kenapa kita begini melakukan amal ini? Ada landasannya. Inilah menurut Quran. Saya bilang tadi penerima sedekah itu cuma 8 asnaf. Ya, cuma 8. Yatim tidak termasuk dalam 8 asnaf itu. Paham nggak? Kenapa nggak termasuk? Karena yatim itu ada 2 macam. Ada yatim yang miskin, ada yatim yang kaya. Ya nggak? Yang miskin ini yang dapat karena miskinnya. Kalau yatim yang kaya ya nggak dapat. Justru kita harus urusin hartanya supaya jangan dimakan orang. Jangan ditambah jadi yang ke-9, yang ke-10. Laut lah, gunung lah dimasukin ke situ. Siapa yang ngajarin begini ya? Maka seberapapun ikhlas kita dalam soal niat, kalau tidak ikhlas dalam cara, maka ini akan tersimpang juga. Jam berapa nih kita selesai? Ya, sedikit lagi ya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Orang yang ikhlas secara ilmu itu setan lebih takut. Dalam hadis disebutkan setan itu lebih takut pada orang berilmu yang lagi tidur ketimbang orang bodoh yang lagi beramal. Orang bodoh lagi beramal gampang dibisikin sama setan yang enggak, gampang disimpangkan, gampang digelincirkan. Tapi kalau orang yang berilmu susah dia mau masuk. Lewat sini nggak bisa, lewat situ nggak bisa, karena paham ilmunya. Disinilah pentingnya kita sering ngomong ikhlas itu cuma soal niat. Tidak, ikhlas juga dalam soal cara. Maka ketika saya baca surah Al-Bayyinah, surah 98 ayat ke-5 ya, coba lihat ini ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah, dan seterusnya. Dan tidaklah mereka diperintah, tidaklah mereka disuruh kecuali untuk mengabdi kepada Allah mukhlishina lahud-din hunafa, dengan cara memurnikan agama yang lurus ini. Jadi ikhlas itu memurnikan. Ada kotoran-kotoran yang ikut nempel, bersihkan itu semua. Kalau niat, bersihkan niatnya. Tapi kalau cara, hanya pakai ilmu kita tahu ini benar nggak menurut Allah dan Rasulnya. Ini benar nggak dalilnya. Jangan-jangan salah lagi. Udah capek-capek kita beramal, ditolak nanti. Ah belum tentu Ustadz tahu dari mana? Nabi yang bilang, bukan saya ya. Nabi yang mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka ini caranya supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita semua aman dari gangguan setan yang sangat licin ini. Kita nggak tahu masa depan anak kita tuh bakal menghadapi. Sekarang kan udah luar biasa, yang tahu mana benar mana salah tuh sulit sekali. Ulama-ulama yang katanya ulama juga tetapi kemudian banyak mengajarkan hal yang keliru itu. Dan Rasul sudah prediksi itu, kelak nanti akan muncul dai-dai yang menyeru kepada abwaaba jahannam, menyerunya, ngajaknya ke pintu neraka jahannam. Nabi sudah prediksi ini dari dulu. Bagaimana kita tahu ini benar ini salah? Gampang, kita harus pakai kacamata, bukan kacamata beneran begini, bukan. Kacamata itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Taraktu fikum amrain lan tadillu abadan in tamasaktum bihima.
Kitab Allah wa sunnatur rasulih. Kutinggalkan bagi kalian dua perkara. Nggak akan sesat kalian selamanya, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian hidup. RW 20 Redi Jaya tahun 2023. Kalau kalian pegang yang dua ini, apa itu? Satu kitabullah, yang kedua sunnatur rasulih, sunnah rasulnya. Sunnah itu artinya ketetapan. Ketetapan rasulnya kita harus tahu. Tidak semua, ini sedikit agak penting. Tidak semua yang kemudian Rasulullah lakukan itu menjadi ketetapan. Ada yang tidak. Saya ambil contoh sederhana. Makan minum, ada aturannya nggak dalam Islam? Ada. Kalau makan minum harus pakai tangan kanan. Itu ketetapan Rasul. Jangan kalian makan minum kecuali dengan tangan kanan. Setan yang makan pakai tangan kiri. Jangan pakai tangan kiri. Tapi dalam hadis ada disebut Rasul makan pakai 3 jari. Apakah pakai 3 jari ini sunnah? Ketetapan bukan? Bukan. Ini adalah hadis sahih, tapi bukan ketetapan. Kenapa? Karena yang dimakan Rasul itu kurma. Kurma Madinah tuh agak gede pula, bisa pakai 3 jari. Kita makannya apa? Bubur sumsum. 3 jari. Nggak kelar-kelar ini ya. Ya pakai sendok gitu kan. Orang Cina pakai sumpit. Nggak apa-apa, pakai tangan 3 jari, 5 jari. Nah, nasi Padang kan 5 jari biasanya ya. 5 jari, 3 jari. Pakai sendok, pakai sumpit. Yang penting tangan kanan. Yang sunnah Rasul itu tangan kanan. Paham itu ya? Rasul pakai gamis, pakai sorban. Lah bapak ngapa pakai batik, pakai peci gini? Itu bukan sunnah. Sunnahnya adalah menutup aurat, memakai baju yang terbaik kalau ke masjid. Itu perintahnya begitu. Bahwa Rasul pakai gamis, pakai sorban karena Nabi orang Arab. Abu Jahal juga begitu bajunya, tahu nggak? Lah iya kan? Nah, ini kita harus pandai dalam memahami ini sehingga kemudian kita tahu mana sunnah dan kemudian tidak terjebak pada bid'ah juga. Demikian mungkin ya. Pertanyaan mungkin masih ada? Ya silakan Pak. Pak, kalau yang definisi menambah-nambah agama itu seperti apa Pak? Karena kenyataannya kan Nabi itu terawih itu kan sebenarnya 11 tapi ditambah jadi 21. Kemudian Nabi itu kunut cuma beberapa kali, tapi sekarang kalau yang NU itu kan kunut setiap hari gitu Pak, istilahnya setiap subuh gitu. Apakah itu termasuk menambah-nambah? Ya kalau yang dibahas itu agak panjang nih Pak, nggak kelar kayaknya nih ya. Boleh nanti habis sholat saya, cuma beginilah, saya kasih garis besarnya saja ya. Gini deh, kita beramal jangan lagi kebiasaan ikut-ikutan, itu dulu deh yang nomor 1 ya. Jangan, kenapa ente sholatnya begitu? Ya dari dulu begini katanya. Mulailah dari sekarang kita tahu dalilnya gitu. Kalau ada ustadz ngajarin sesuatu, tanya dalilnya. Minimal kita tahu dalil deh gitu ya. Nggak harus apal, nggak harus. Ada di buku ini, lihat. Yang namanya dalil itu Quran dan Sunnah. Ya, kalau fatwa ente bukan dalil, bisa benar bisa salah soalnya ya. Imam Malik menyatakan ucapan siapapun bisa diterima bisa ditolak kecuali ucapan penghuni kubur ini, sambil menunjuk makam Rasulullah. Jadi poinnya adalah saya ingin kita beramal pakai ilmu sekarang, jangan sekedar ikut-ikutan. Ini kemungkinan apa namanya Idul Fitri berbeda, ya kemungkinan besar berbeda. Kalau Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha bahkan ya. Ente kapan Idul Fitri? 21 apa 22 katanya. 21 itu hari Jumat. Saya 21. Ngapa 21? Ya ikut aja lah yang deket rumah. Ini kan ikut-ikutan ya. Nggak ngerti kenapa. Kita kenapa 22? Ya sama ikut-ikutan juga. Mana lebih baik? Dua-duanya jelek. Karena nggak tahu kenapa begini, kenapa begitu. Mboknya ditanya sedikit. Kemudian kita melakukannya itu dengan ilmu. Ada yang lebih parah lagi. 21 udah nggak puasa, 22 baru sholat. Ini supaya bijaksana Ustadz katanya. Kenapa ente nggak puasa 21? Kalau emang udah tanggal 1 Syawal ya sholat ente gitu ya. Kalau udah nggak puasa tanggal segitu ya udah sholat sekalian. Ini kagak puasa sholat. Emang boleh sholat Jumat hari Sabtu? Kan kadang-kadang jadi ada ustadz yang lebih parah, ustadz pula ya. Hari ini khutbah di sini, besok khutbah di double sholatnya.
Ini kan keterlaluan juga. Jadi saya nggak ingin masuk ke detail Pak ya, karena kalau masuk detail nggak cukup waktunya ya. Dan kemudian saya agak hati-hati membahas khilafiyah, kita harus ngerti dulu dasarnya. Susah bahas khilafiyah kalau kita belum mengerti hadis sahih dan hadis dhaif misalnya. Tidak semua hadis itu sahih. Ada hadis yang apa sih hadis dhaif itu? Hadis dhaif itu kayak kalau uang palsu gitu Bu ya. Allah nggak apa-apa lah Ustadz, dhaif juga hadis katanya. Ini kayak orang ngomong Allah palsu-palsu juga uang. Ini kan repot nih. Duit palsu dibilang ini palsu, Allah palsu-palsu juga uang katanya. Ya, repot kalau begitu. Jadi harus paham itu dulu Pak ya, sebelum kita masuk ke detail. Tapi yang jelas subuh ini saya ingin mengajak kita semua supaya nggak tersesat oleh cara setan membungkus zuyin tadi, yaitu kita beramal dengan ilmu. Ya, ilmu. Saya kan orang awam mulu, umur udah segini masih awam aja, ngapain aja selama ini berislam ya. Nanti kalau Allah tanya, saya kan orang awam, emang gak ada masjid deket situ? Ada Al-Hikmah. Emang gak ada pengajian? Sering. Lah terus ngapa awam terus? Ya habis kalau pengajian saya ngantuk ya, itu salah ente berarti ya. Tapi ini sih kipas disalahin ya. Segala nggak ada, ente yang salah. Ya. Hah? Kenapa Pak? Ya begitu Pak. Maaf. Kurang lebih begitu Pak ya. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu, itu aja dulu ya. Nanti kita bahas detail-detailnya insya Allah ya, asal kuat aja nih kalau mau bahas begini. Saya nggak mau ini NU nih Muhammadiyah, percuma Pak ngomong NU Muhammadiyah aja kalau kita nggak ngerti dasarnya juga ya. Kenapa begitu? Saya Muhammadiyah, emang apa kalau Muhammadiyah? Saya bilang saya NU, emang kenapa kalau NU ya, sama aja nggak ngerti juga gitu. Nah mulai sekarang kita ajarin diri kita, anak-anak kita, kenapa? Supaya nggak kena jeratan setan. Itu aja yang paling penting ya. Cukup? Ya, baik, karena ini udah masuk syuruk ya, saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Semangat, masih ada waktu ya sampai akhir Ramadan. Jangan lewat Ramadan. Nanti deh kalau pas lagi ceramah Ramadan ya. Masih ada kan jadwal saya nanti ya tanggal 10. Insyaallah ya. Jangan lewat Ramadan ini ilmu kita nggak nambah sedikit pun. Naudzubillah, rugi ya, rugi banget. Lewat Ramadan ilmu nggak nambah sedikit juga. Pengajian tiap hari, sholat taraweh tiap hari, ilmu nggak nambah sedikit juga. Coba. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.